Pasca berakhirnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Surabaya tanggal 8 Juni tahun 2020, hari ini pemerintah Kota Surabaya, Pemkos, yang dipimpin Tri Risma hari ini Risma menyerahkan perwali protokol kesehatan ke Gubernur Jawa Timur sekaligus menandatangani Fakta Integritas di Gedung Negara Gerahadi, tanggal 11 Juni tahun 2020. Kabar tersebut disampaikan Adi Sutarwiono Awi kepada Raja Warta di ruang kerjanya. Dalam kesempatan itu, Awi berharap semua pihak bersinergi dan mendukung Pemkos dalam memerangi penyebaran virus corona di Kota Surabaya. Hari ini sudah ditandatangani Fakta Integritas dari 3 daerah dan Surabaya, ditandatangani oleh Ibu Wali Kota Surabaya, Bu Risma. Kemudian di hadapan Gubernur juga sekaligus diserahkan peraturan Wali Kota yang mengikat semua pihak di Kota Surabaya ini. Pada prinsipnya kita ingin agar di tengah pandemi COVID-19 keselamatan masyarakat dan kesehatan masyarakat itu diutamakan. Tapi di pihak lain juga kita ingin agar produktivitas sosial ekonomi dari masyarakat itu digenjot dan didorong untuk tumbuh terus. Ini yang saya kira difasilitasi oleh pemerintah pada masa transisi new normal itu, dan saya berharap semua pihak bisa mentaati itu semua. Terkait dengan masyarakat, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini meminta masyarakat untuk mewujudkan dukungannya dengan mematuhi protokol kesehatan yang tertuang ke dalam Pilwali Protokol Kesehatan Kota Surabaya. Hal terpenting yang harus dilakukan masyarakat dalam memerangi penyebaran virus corona adalah disiplin menjaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Pertama, kuncinya adalah disiplin memakai masker. Yang kedua, disiplin menjaga jarak. Yang ketiga adalah disiplin mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir atau dengan memakai hand sanitizer. Kalau 3 instrumen itu dikerjakan dengan baik dalam ruang publik, dalam ruang pekerjaan, dalam unit usaha, dalam pergaulan, saya kira angka pandemi COVID-19 itu bisa ditekan sampai di tingkat yang optimal di masyarakat. Dan saya berharap kita semua Surabaya bisa berangsur-angsur segera pulih dan bisa melewati masa pandemi COVID-19. Mantan wartawan itu juga mengungkapkan, dalam penerapan protokol kesehatan yang tertuang ke dalam perwali juga diiringi dengan sanksi tegas terhadap warga masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Bentuk sanksinya, ujar Awi, bisa berupa teguran, peringatan, denda bahkan sanksi pencabutan bagi pelaku usaha berbadan hukum. Nah, itu regulasi, maka kemudian harus ada sanksinya. Kalau ada individu, ada badan usaha yang melanggar protokol kesehatan dan karena itu membahayakan keselamatan orang lain, maka harus ada tindakan yang tegas dari pemerintah. Dengan peringatan, lisan, kemudian ada juga denda dan sampai kemudian pencabutan perizinan. Kalau seandainya misalkan unit usaha itu sampai mengabaikan dan tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah. Untuk kedepannya, ungkap Awi, penanganan COVID-19 di Kota Surabaya cukup berat karena hingga saat ini penyebaran COVID-19 belum menunjukkan tren yang positif. Dasar ungkapan Awi adalah hasil evaluasi dari PSBB jilid pertama hingga jilid ketiga. Angka penularan COVID-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Saya mengevaluasi dari PSBB 1, 2, dan 3. Memang dari segi penurunan angka COVID masih belum menunjukkan tren yang positif, ya. Tapi sudah terlihat ada tren yang membaik, gitu ya. Terbukti dengan rapid test sama tes swab secara massal oleh BIN dan BNPB itu berhasil memutus mata rantai. Pemerintah kota bisa mendeteksi di mana saja penularan itu dan kemudian melakukan treatment secara tepat dan melokalisir penyebarannya. Kita akan mengawasi pelaksanaannya, apakah juga pemerintah juga tegas, apakah masyarakat juga taat, badan usaha juga taat, gitu ya.
Demikian laporan Rajawarta dari Gedung DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2020.